الحمد لله الذي أوجب علينا تكريم أهلنا دين الإسلام وحثنا على تربيتهم بالصلاة مع الصبر على الحوار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها العالمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita setiap selesai sholat, kita selalu berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Doa yang sering kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, serta kita meminta agar dijauhkan daripada siksa api neraka. Permohonan ini adalah harapan setiap umat manusia. Hakikatnya kita hidup ini agar bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Akan tetapi hadirin, yang membuat kita bahagia di dunia dan yang membuat kita selamat di akhirat nanti, tentu itu ditentukan oleh kita masing-masing. Makanya kalau kita mau melihat firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya hakikat tujuan daripada Allah menciptakan jin dan manusia itu tiada lain adalah untuk mengabdi, berbakti, patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hakikat kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah di sini bukan dalam pengertian yang sempit hari ini. Yang dimaksud dengan ibadah pengertian yang sempit, kita pikirnya cuma sholat ke masjid, baca Al-Quran, puasa Senin Kamis. Bukan hanya sebatas itu, tetapi ibadah ada ibadah makruh dan ibadah ghair makruh. Ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan ibadah haqqun minan nas, muamalah bersama orang masyarakat dan lain sebagainya. Maka berkenaan dengan doa yang kita panjatkan tadi, memang betul hakikat kita ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita sekarang ini masih dalam kehidupan di alam dunia, maka kita juga berhak untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh
mencari dunia, boleh-boleh saja. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah, kata Allah, kebahagiaanmu selama engkau hidup di dunia ini, dan jangan lupa agar kebahagiaan di akhirat pun kita cari. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Antara kehidupan dunia dan akhirat ini kita itu mesti seimbang kalau bisa. Tetapi pada hakikatnya kita tidak bisa untuk seimbang. Mungkin dunia lebih dari 90%, akhirat hanya sekitar 10% saja. Itu sudah syukur-syukur hadirin kalau kita mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali kita mendengarkan wasiat, mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, selalu para ulama, para muballigh, para ustaz mengajak kita, menyuruhkan kita untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat kita ini adalah nasihat. Sifat kita ini lalai dan lupa. Sebab kalau untuk urusan duniawi ini hadirin tidak diajari saja, kita manusia sudah bertumbuh susah payah keras keringat banting tulang untuk mencari kehidupan dunia ini. Tetapi kalau untuk kehidupan akhirat kita sering lalai, kita sering lupa. Makanya kita selalu diingatkan, selalu dinasihati setiap kali kita mendengarkan khutbah, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sabda yang lain baginda Rasulullah bersabda, kata baginda Rasul, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kita menyikapi kehidupan dan dunia dan akhirat ini hadirin. Kalau untuk kehidupan dunia, i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kalian untuk kehidupan dunia ini seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Artinya apa hadirin? Kalau untuk urusan dunia ini kita jangan terburu-buru. Kalau gagal hari ini masih ada besok. Gagal besok masih ada minggu depan. Gagal minggu ini masih ada bulan depan. Gagal tahun ini masih ada tahun depan. Kita yakin kita hidup masih panjang, masih lama, masih ada harapan untuk di masa-masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya, kalau untuk urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau untuk urusan akhirat, beramal seakan-akan kita akan mati besok pagi. Artinya apa? Kalau untuk urusan akhirat ini jangan kita tunda-tunda diri. Kalau kita sekarang masih diberikan badan sehat, dapat melaksanakan sholat di masjid, datanglah. Kita mendengarkan kumandang azan, jangan ditunda dulu, jangan ditunda lagi, karena belum tentu besok kita masih dapat berjumpa dengan sholat Jumat. Kalau hari ini kita diberikan harta kekayaan, jangan kita tunda-tunda untuk berangkat haji, berangkat umroh, bersedekah dan lain sebagainya. Belum tentu
kita besok lusa masih ada harta. Kalau sekarang kita mempunyai jabatan, pangkat dan lain sebagainya, mari kita berikan kebijakan yang bermanfaat untuk umat. Jangan tunda-tunda karena semuanya ada batasnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan tiada lain dan tiada bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya inilah sedikit khotbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dapat kita aplikasikan dan menjadikan iktibar pelajaran bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.